Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa lakum fid dharaini amin. Wa minas suratil lati yudhkaru fiha Alu Imran. Di antara surah pula yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu surah Alu Imran, yaitu keluarganya Imran. Wa hiya kulluha madaniyatun. Surah Ali Imran ini semuanya ayat madaniyah, surah yang turun di Madinah. Ayatuha mi'atan, ayatnya berjumlah 200 ayat. Wa kalimatuha salasu alafin wa arba'umi'atin wa situna, kalimat-kalimatnya berjumlah 3.460 kalimat. Wa hurufuha, dan adapun huruf-hurufnya arba'ata asyara alpan wa khamsumi'atin wa khamsun wa isyruna, adapun huruf-hurufnya berjumlah 14.525 huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaqulu annallahu a'lam bi khabarin. Jadi alif lam mim itu menurut Ibnu Abbas, dan inilah salah satu sahabat yang ahli tafsir yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Itu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat kita menamai seorang anak, maka kita makan sedikit kurma, kita bacakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah dia di bidang agama, wa 'allimhu ta'wila, dan belajarilah ia akan ilmu hikmah. Nah, habis kita kucup begitu, kita baca, baru kita masukkan ke langit-langit bayi yang kita tasmiyahi tadi. Itu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Abbas dengan mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Ibnu Abbas sebagai ahli tafsir di kalangan sahabat, dan beliau saja yang mampu menafsirkan huruf-huruf mufarraqah, alif lam mim shad, hamim, cuma Ibnu Abbas yang bisa menafsirkan. Alif lam mim itu kata Ibnu Abbas, anallahu a'lam, akulah Allah yang maha mengetahui. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Surah Ali Imran artinya keluarga Imran. Di dalam tafsir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qara'a suratal lati yudhkaru fiha Alu Imran yaumal jumu'ati sallallahu alaihi wa malaikatuhu hatta tagibas syamsu. Barang siapa yang membaca surah yang di dalamnya disebutkan Alu Imran, yaitu surah Ali Imran, yaumal jumu'ati, pada waktu hari Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa malaikatuhu hatta tagibas syamsu, maka Allah akan bersalawat kepadanya dan malaikat-malaikat sehingga tenggelam matahari. Jadi kalau kita membaca habis sholat subuh surah Ali Imran yang berjumlah 200 ayat ini, Allah akan bersalawat kepadanya, dan para malaikat-malaikat, kata Rasulullah, akan bersalawat kepadanya hingga tenggelam matahari. Nah, adapun arti makna salawat itu yang disandarkan kepada Allah, itu artinya rahmat dan pengampunan. Adapun salawat yang disandarkan kepada malaikat, bahwasanya malaikat memintakan ampun terhadap dosa-dosa kita. Itu yang pertama, fadilah daripada orang yang membaca surah Ali Imran. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ala Imran fahuwa ghaniyun." Barang siapa yang senantiasa membaca surah Ali Imran, maka dia akan menjadi orang yang kaya. Nah, amalan sugih je kita. Allah Subhanahu wa taala mengenai surah Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-33 dan 35. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah istofa, memilih yang secara khusus Adam akan Nabi Adam. Karena keturunan Nabi Adam ini melahirkan nabi-nabi, yang paling terkenal adalah Nabi Idris. Nah, sebelum Nabi Idris itu ada Nabi Syed yang tidak terkenal. Ada Nabi Syed. Adam, Idris, Nuh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam bi anna khalaqahu bi yadihi wa nafakha fihi min ruhi. Allah taala langsung yang menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Ini kan istilah. Arti tangan itu kan berdekatan dengan sesuatu yang kita ciptakan. Artinya Allah taala langsung, kata ahli mufassir di sini, yang langsung menciptakan Nabi Adam. Wa nafakha fihi min ruh, dan Allah taala langsung pula yang meniupkan roh kepada tubuh batang Nabi Adam alaihi salam. Wa asjada malaikatahu, Allah taala menyuruh kepada malaikat sujud kepada Nabi Adam. Nah, sehingga banyak yang salah menafsirkan arti sujud di sini apa? Penghormatan. Sebahagian ulama-ulama hikmah, ulama-ulama arif billah mengartikan arti sujud di sini adalah mengarahkan atau mengkiblatkan Nabi Adam sehingga mereka sujud di sana. Bukan malaikat itu menganggap Nabi Adam sebagai Tuhan. Nah, sujud di sini adalah maknanya mengkiblatkan. Nah, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Sujudlah semua malaikat-malaikat terkecuali iblis. Apa maksud sujud di sini? Yang pertama itu makna penghormatan. Itu mana sebahagian ulama-ulama. Adapun ulama-ulama hikmah, ulama-ulama arif billah, ulama-ulama ma'rifat itu mengartikan arti sujud di sini mengarahkan kiblat. Jadi bukan sujud. Coba kita bandingkan. Apakah orang yang sujud melakukan sholat bahkan tawaf di Baitullah dikatakan sujud kepada batu? Kan itu berupa batu. Ka'bah itu berupa batu yang disusun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga membekas daripada makam Ibrahim, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, pertanda Nabi Ibrahim yang mengangkat batu daripada batu Ka'bah tadi. Nah, seluruh manusia ujung mana juga pun pasti mengarah kiblatnya ke Ka'bah. Apakah Ka'bah yang kita sujudi? Bukan, itu adalah cuma arah. Nah, sama halnya malaikat-malaikat itu, makna daripada sujud itu artinya menghormati Allah melalui kiblat kepada Nabi Adam. Itu penafsiran yang paling banyak yang ditafsirkan oleh ulama-ulama arif billah. Jadi pantasan mana Nabi Adam dijadikan kiblat dengan Ka'bah yang berisi batu? Lebih pantasan Nabi Adam. Itu kalau segi kita pandang pada segi hakikatnya adalah. Jadi bukan Nabi Adam disujudi itu menjadi Tuhan, tidak. Ternyata di situ maknanya adalah kiblatnya para malaikat. Menghormati Allah melalui kiblat kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu keistimewaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, sehingga Allah Ta'ala istopa Adama, Allah Ta'ala memilih Nabi Adam. Yang kedua, wa'allamahu min kulli syai', Allah Ta'ala mengajari Nabi Adam itu nama-nama sesuatu. Bahkan adalah sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, itu Nabi Adam sudah diajari Allah Ta'ala al-puhirpatin. Apa itu al-puhirpatin? 1000 keterampilan.
Mungkinkah seseorang yang mempunyai keterampilan akan diletakkan di surga? Itu mustahil, karena di dalam surga itu sudah lengkap. Apapun yang tergelitik di dalam hati kita itu selalu jadi. Bahkan buah apabila kita petik itu langsung tumbuh kembali. Jadi bukan sekedar nama yang diajari Allah Ta'ala kepada Nabi Adam. Menurut di dalam riwayat di dalam kitab Bujairi Mijus yang kedua, Nabi Adam pun diajari alfu hirpatin, 1000 keterampilan. Berarti ini persiapan, inilah persiapan supaya Nabi Adam nanti turun ke bumi bisa bercocok tanam, yalah, bisa mengembala kambing, mengembala binatang-binatang, bisa menjahit pakaian sendiri. Itu sudah diperencanakan Allah Ta'ala. Dan sudah memang Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat-malaikatlah, ini ja'ilum fi ardi khalifah. Sebelum diciptakan Nabi Adam, Allah Ta'ala sudah berfirman kepada malaikat, aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Lalu diperencanakan Nabi Adam yang turun ke bumi. Lalu dipersiapkan Allah Ta'ala ilmu-ilmu tauhid, yalah. Kemudian untuk perkara dunianya Allah Ta'ala mengajarkan 1000 hirpah, 1000 keterampilan. Itu yang pertama lah, orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan bahkan syariat kita pun lah banyak mengikut Nabi Adam alaihissalam. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, turunlah ke muka bumi, kata Allah. Di saat Allah Ta'ala menyuruh Nabi Adam, Siti Hawa dan Azazil turun ke muka bumi, itu Nabi Adam, pakaian-pakaian surga Nabi Adam, pakaian-pakaian surga Siti Hawa itu terlepas semua. Lalu Siti Hawa dan Nabi Adam mengambil daun-daun yang ada di surga. Nabi Adam mengambil daun di surga 3, Siti Hawa mengambil daun di surga 5. Lalu menjadi syariat kita, Nabi Adam alaihissalam mengambil 3 daun, itu ditutupkan beliau yang pertama kemaluan depan 1, kemaluan belakang 2. Menjadi syariat kita apabila orang meninggal dunia wajib kain kafannya 3. Nah, Siti Hawa ini mengambil 5, 2 di depan dada sini ditutup beliau 2, kemaluan depan 1, kemaluan belakang atau pantat 2, menjadi 5. Lalu itulah menjadi syariat perempuan yang bila meninggal dunia disyariatkan kain kafannya jumlahnya 5, baik dijumlah dengan izarnya, izar itu artinya sarungnya, bajunya dan pelapis kain kafannya, yang penting jumlahnya 5. Jadi syariat kita lah, jadi syariat kita. Yang kedua, innallaha astafa Adama wa Nuha, Nabi Nuh alaihi salam, li'annahu awalu rasulin fil ardi. Nabi Nuh itu adalah awal-awal atau yang pertama sama sekali yang diangkat menjadi rasul di muka bumi. Adapun Nabi Adam itu syariat untuk pribadi beliau. Pribadi beliau. Adapun Nabi Nuh alaihi salam ini menjadi syariat kepada diri beliau dan kepada umat-umat beliau. Nabi Nuh ini awal-awal Nabi Nuh inilah. Nabi Nuh alaihissalam sebelum diperintahkan Allah Ta'ala membuat kapal, ceritanya adalah sebelum diperintahkan Allah membuat kapal, Nabi Nuh alaihissalam ini pernah belajar ilmu yang namanya ilmu nujum. Ini terdapat di dalam kitab Tajul Muluk yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ilmu nujum itu berdasarkan daripada Nabi Idris, Adam, Idris, Nuh. Jadi Nabi Idris ini salah satu seorang nabi yang di muka bumi menjadi gelar nabi dan bukan sebagai rasul. Nabi Idris ini selalu mendapatkan wahyu-wahyu Allah Ta'ala melalui perkara yang namanya ilmu nujum. Ilmu nujum itu artinya ilmu perbintangan. Bila hari ini Selasa atau Senin adalah bila melakukan perjalanan arah ke sana nanti ketemu musuh. Bila arah ke sini aman.
Itu ilmu nujum. Nah, lalu ceritanya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, itulah ilmu nujum itu sampai kepada Nabi Isa. Jadi di waktu di waktu Allah Ta'ala ingin menenggelamkan bumi ini selama 40 hari 40 malam, Nabi Nuh alaihissalam itu mencatat semua ilmu-ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Idris alaihissalam itu di batu, dicatat di batu oleh Nabi Nuh, dicatat wahyu-wahyu Allah Ta'ala itu dicatat di batu. Apabila nanti bumi ini tenggelam, surut, karena catatannya di batu, di goresan batu tidak akan hilang, dicatat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah, setelah tenggelam bumi ini, surut, masih ada catatan-catatannya. Nah, lalu singkat cerita, ilmu nujum yang seperti ini inilah itu turun kepada orang-orang Yahudi di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ceritanya nih, lalu suatu ketika kan Nabi Isa alaihissalam ini kan ingin ditangkap oleh Raja Romawi inilah, pasukannya 4 buah. Karena sering gagal, lalu ada peramal di sana yang meramalkan apabila musuh kita, maksudnya Isa nih, nah, Isa bin Maryam, bila hari pagi ini pasti di sana. Karena kita menganggap Isa ini musuh, maka apabila ingin ketemu musuh, kata orang-orang Yahudi di zaman Nabi Isa, bila ingin ketemu musuh itu harus jam sekian. Nah, lalu mereka meramal, karena Nabi Isa ini tidak punya rumah. Nabi yang paling miskin itu Nabi Isa alaihissalam, tidak punya rumah. Selalu jalan ke sana kemari itu Nabi Isa. Nah, lalu mereka meramalkan dengan ilmu nujum yang dipakai, yang pernah tercatat di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Diramal mereka sekian. Oh, sore hari, pada waktu Nabi Isa istirahat di sebuah gubuk, sebuah rumah kecil, datang langsung bala tentara yang ingin menangkap Nabi Isa. Jadi Nabi Isa bertanya, kenapa kalian ini tahu aku jam sekian ada di sini, jam sekian aku bisa di luar daripada sini? Kami ini mengamalkan daripada ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu hitung-hitungan. Nah, jadi kalau kita sekarang nih ada istilah bahasa Jawa tuh ilmu primbon, primbon Jawa. Itu memang sudah ada di zaman Nabi Nuh, sudah ada. Nah, lalu Nabi Isa ini berdoa. Di waktu hendak ditangkap tuh Nabi Isa berdoa, Allahumma awinhum, ya Allah ragukanlah mereka terhadap ilmu ini, karena dipakai untuk yang tidak baik. Nah, lalu pendapat Imam Ghazali bahwasanya ilmu yang seperti inilah tidak boleh kita ingkari. Tapi tidak boleh pula kita mewajibkan bahwasanya apabila ilmu ini begini pasti kejadiannya begini tanpa sebab. Jadi itu cuma sebab. Jadi kalau kita sandarkan bahwasanya itu tidak ada, bahaya. Karena itu ilmu yang datang daripada Nabi Idris alaihissalam. Ilmu perhitungan atau ilmu nama-nama, ini nama ini ketemu ini nantinya begini, keadaannya begini. Bahkan ulama-ulama kita aswaja itu banyak yang memakai ilmu itu, Pak. Kalau ingin tahu nama kitabnya, yang pertama kita ada miliki namanya kitab Tajul Muluk, 1. Yang kedua Mambau Usulil Hikmah, 2. Ada lagi kitab satunya yang bernama kitab Syamsul Ma'arif, itu khusus masalah perhitungan-perhitungan. Tapi yang penting kata Imam Ghazali 1 lah, di dalam i'tiqad Imam Ghazali Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagai sebab, jangan diyakini itu akan memberi bekas. Tapi kita tidak boleh mengatakan itu ilmu sesat. Coba tanya-tanya aja yang asli aswaja tuh lah, tolong hitungkan kan namaku begini-begini, nanti anakku supaya begini-begini, bagaimana? Dihitungkan beliau, karena ada memang kitabnya. Nah, cuma ilmu yang seperti ini palah, karena ini adalah ilmu hikmah, maka akan terlahir kepada orang-orang yang ahli hikmah. Tidak bisa yang memegang ini ilmu-ilmu syariat. Tajul Muluk tuh kisah ceritanya lah, kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali itu khusus untuk cara muwafaq, bikin ini. Nah,
Nama ini akan ketemu ini, sekalian begini. Tapi itu cuma sekedar sebab. Nah, kita bicarakan kemarin dalam masalah jimat telah. Nah, ada dalilnya sudah di dalam kitab Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud dan Imam Hakim, itu jelas hadisnya sahih. Masalah jimat kemarin itu sudah kita bicarakan. Nanti kembali lagi ngulang dari rekaman nanti. Itu sudah kita sebutkan sama-sama kemarin masalah dalilnya. Nah, Nabi Nuh alaihi salam itulah. Nah, ceritanya tadi kita kembali. Dipilih Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah awal-awal rasul yang ada di muka bumi. Nabi Syed dan Nabi Idris itu bukan bergelar rasul namun bergelar seorang nabi. Li'anna aksarul anbiya min dzurriyyatihi la siyama sayyidal anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, Nabi Nuh ini dipilih Allah Subhanahu wa taala karena kebanyakan daripada nabi-nabi itu keturunan daripada Nabi Nuh. Paling banyak keturunan daripada Sam bin Nuh. Nah, itu paling banyak. Anak Nabi Nuh ini kan kalau tidak salah tuh 3 kalau tidak salah. Sam yang paling banyak melahirkan nabi-nabi. Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, memiliki anak 2 inilah Ismail dengan Nabi Yaqub. Nabi Ishak inilah Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Sulaiman ini lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunannya ke bawah Nabi agama Islam. Kemudian daripada Nabi Ishak itu turun kepada Nabi Yaqub, turun kepada 2 agama, Yahudi dan Nasrani. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan millata Ibrahim hanifa. Bapak agama Nabi Ibrahim itu Hanifa, yang tunduk patuh kepada Allah. Bahkan sampai-sampai Yahudi dan Nasrani itu tidak selalu mengklaim lah, bahasa kita tuh mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim lah bapak agama kami. Ternyata mereka pun tidak sesuai dengan agama Nabi Ibrahim. Contohnya Nabi Ibrahim itu bersunat, berkhitan. Nah, agama-agama yang mengaku bahwasanya kami ini pun keturunan daripada Nabi Ibrahim, bapak Ibrahim itu adalah bapak agama kami, ternyata Yahudi dan Nasrani itu tidak mau berkhitan. Itu alasannya tuh kenapa tidak sesuai. Akuan-akuan mereka yang mengatakan bahwasanya kami adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim, kata Nasrani. Yahudi begitu pula, bapak kami adalah Nabi Ibrahim. Ternyata di dalam sunnah Nabi Ibrahim pun mereka tidak pernah mengikutinya. Jadi akuan-akuan mereka aja. Wa ala Imran 'alal alamin. Jadi ada 3 orang yang dipilih Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu dalam surah Ali Imran. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh, dan yang ketiga keluarga Nabi Ibrahim, dan yang keempat adalah wa ala Imran 'alal alamin, keluarga daripada Imran. Imran ini seorang wali Allah Ta'ala inilah, itu punya istri yang bernama Hannah. Anak pertama beliau yang bernama Asyah. Nah, anak pertama ini Asyah. Sebelum Maryam itu Asyah namanya. Asyah anak pertama Imran ini kawin dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, Nabi Zakaria dan Aisyah ini melahirkan putra yang bernama Yahya alaihissalam, Nabi Yahya. Yang sampai seumur hidup beliau tidak pernah kawin itu Nabi Yahya. Bahkan banyak dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah. Orang yang paling terpelihara, laki-laki yang paling terpelihara kemaluannya adalah Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya itu anak pertama daripada Imran yang bernama Asyah, kawin dengan Nabi Zakaria alaihissalam, melahirkan yang namanya Nabi Yahya alaihissalam. Nah, putri Imran lagi yang bernama Maryam melahirkan anak namanya Isa. Berarti Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini sepupu. Nah, sepupu. Sama-sama Nabi. Dan bedanya tidak jauh Pak, cuma beberapa tahun tuh lah. Setelah lahir Yahya, lahirlah Isa. Jadi tidak jauh jaraknya dan bertemu ini. Sepupu ini bertemu.
Dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Zuriat sebahagian dengan sebahagian yang lain itu berkaitan, kata Allah. Nah, maksud ulama di sini adalah arti daripada ahli tafsir di sini menjelaskan dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Lahirlah zuriat daripada sebahagian nabi-nabi bagi sebahagian nabi-nabi yang lain. Artinya selalu ketemu, Pak. Selalu ketemu. Zuriat daripada Nabi Yakub misalnya ketemu nanti dengan zuriat daripada Nabi Sulaiman, ketemu jadi nabi ini, dan semuanya itu menjadi nabi. Dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Ada ulama-ulama hikmah nih pala yang menafsirkan arti dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Suatu dzurriat atau keturunan itu tergantung daripada ibu bapaknya. Nah, itu istilahnya dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Keturunan atau anak itu tergantung daripada orang tuanya. Di saat apa? Di saat kita ingin memiliki anak, di saat kita berhubungan dengan istri kita, itu yang paling kita perhatikan adalah pikiran. Itu menurut ulama tafsir. Bahwasanya apabila seorang suami, seorang istri berpikiran yang selain daripada Allah, lalu lahirlah anaknya pada waktu malam, terkumpullah air mani laki-laki dan air mani perempuan, lalu menjadi zuriat atau keturunannya, maka keturunannya tadi itu tergantung daripada akal pemikiran sang suami dan sang istri. Contohnya apa? Suaminya tukang bangunan, suaminya tukang bangunan, istrinya ini kerja sebagai pembantu rumah tangga. Lalu pada waktu malam karena kesibukan sebagai tukang, pikiran tukang aja. Sang istri tadi pikiran mencuci pakaian, menyapu-nyapu rumah orang misalnya lah. Nah, di waktu berhubungan tadi, apa pemikiran yang ada di dalam suami istri tadi, itulah yang melahirkan zuriatnya. Bila sang suami banyak berpikiran ketimbang sang istri di waktu berhubungan, maka anaknya nanti itu akan mengikuti bapaknya, profesi bapaknya. Apalagi sampai main HP inilah pada waktu berhubungan tuh bahaya. Paling tidak itulah kita setelkan ayat Al-Quran kan misalnya adalah, kalau tidak bisa baca Quran atau tidak bisa berzikir pada waktu berhubungan tadi, insya Allah anak kita senang dengan Al-Quran. Itu tergantung, kata ulama-ulama tafsir, tergantung di saat pemikiran kita di saat berhubungan. Nah, jadi anak kita ini berarti adalah ini pikiran kita. Seorang anak ini adalah pikiran kita di saat kita minta keturunan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui istri kita. Apa dalilnya? Nah, ini dalil lagi lah, itu secara penafsiran ulama tafsir. Rasulullah SAW di saat bertemu dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, wahai Fatimah, kata Rasulullah inilah, ayyu syai'in khairun lil mar'ati, wahai Fatimah, kata Rasulullah, perempuan mana yang paling baik itu? Perempuan mana yang paling baik itu? Qalat Fatimah, tuh kemudian Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha menjawab, la tarar rajula wa la yaraha rajulu. Perempuan yang paling baik itu apabila tidak mau melihat laki-laki, tidak berkeinginan melihat laki-laki, wala yaraha rajulu, dan laki-laki pun tidak mau melihat tidak berkeinginan untuk melihatnya karena dia sering sembunyi. Nah, setelah mendengar begini Rasulullah SAW memeluk Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kata Rasulullah SAW, dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Akan terlahirlah zuriat sebahagian yang lain. Jadi maksudnya apa? Bila seorang istri itu senang dengan laki-laki yang lain, lalu kita hubungi istri kita tadi, maka anaknya begitu pula. Nah, ini kita inilah yang masih punya kesempatan untuk memiliki keturunan, masih banyak lagi kesempatan. Masih banyak kesempatan untuk melahirkan zuriat-zuriat yang bagus.
Nah, itu perempuan yang paling baik itu sebagai wadahnya, sebagai pencetaknya anak, itulah bahasa kitanya pencetaknya anak lah. Apabila dia memiliki prinsip seperti Sayyidah Fatimah, la tarar rajula wa la yarahar rajulu, dia tidak senang melihat laki-laki dan dia tidak senang pula dilihat laki-laki. Bila senang dilihat laki-laki, bahkan istilahnya tuh apa? Menggombal-gombal, itulah, suaminya senang menggombal, istrinya senang menggombal orang lain, lalu suatu malam itulah terjadi hubungan intim. Nah, anaknya tadi nanti begitu pula. Anaknya tadi begitu pula. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni. Pada ketika istrinya Imran berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Wahai Allah Subhanahu wa taala, saya bernadar kepada sampeyan. Fi batni, anak yang ada dalam perutku ini, muharraram, sebagai apa namanya? Sebagai berkhadam kepada engkau. Fataqabbal minni, maka terimalah. Ternyata yang diniatkan oleh istrinya Imran yang bernama Hannah tadi ternyata bukan laki-laki, ternyata perempuan yang bernama Maryam. Arti Maryam ini bahasa Arab, ini bahasa Arab dahulu. Itu arti Maryam itu adalah khadimatur Rabbi, orang yang perempuan yang berhadam kepada Tuhannya. Karena di waktu masa kecilnya lah, karena ini sudah dinajarkan Siti Maryam ini untuk berhadam di Baitul Maqdis, diserahkanlah kepada paman beliau, sepupu ipar beliau yang bernama Nabi Zakaria alaihi salam. Diserahkan ke Nabi Zakaria, Maryam tadi. Nah, jadi mulai kecil itulah Siti Maryam itu bersembunyi di bilik masjid Baitul Maqdis. Bila tidak ada laki-laki, beliau menyapu, ngepel masjid Baitul Maqdis tuh. Sampai beliau dewasa, umur 17 tahun baru melahirkan melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Memang pada waktu itulah, karena lama tidak punya anak nih lah, Hannah tadilah anak pertama yang bernama Asyah itu sudah dipinang oleh Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria belum punya anak lama sampai puluhan tahun. Lalu kepingin lagi, istrinya Imran yang bernama Hannah tadi kepingin. Jadi pada waktu pagi hari, ceritanya pada waktu pagi hari, Hannah ini melihat burung-burung, ibunya burung tuh memakani burung anak-anaknya. Lalu berpikir, ya Allah, seandainya aku punya anak laki-laki. Lalu berdoa, ya Allah, berikanlah hamba anak laki-laki. Nanti akan kunadarkan anak tadi itu untuk berkhadam menjadi kaum di Baitul Maqdis. Menjadi kaum. Nah, ternyata lama-lama lahirlah. Dan tak lama setelah itu pula, sebelum lahirnya Nabi Isa, lahirlah Nabi Yahya terlebih dahulu, baru Nabi Isa alaihissalam. Ini sejaman adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa ini sejaman, sama-sama menjadi seorang nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa masahu syaiton hina yulad." Tiada daripada anak yang dilahirkan terkecuali syaitan selalu menyentuhnya. Jadi bayi-bayi kita, ya, istri kita yang melahirkan anak kita, itu semua pasti kata Rasul disentuh yang namanya oleh syaitan. Hina yulad, pada waktu dilahirkan. Fayastahillu syarikhan, kemudian menangislah bayi tadi, berteriak, mimmasihi iyahu, karena disebabkan setan yang menyentuhnya. Illa Maryam wa banaha, terkecuali Sayyidina Maryam dan anak beliau yang bernama Isa alaihissalam, itu tidak pernah disentuh oleh setan. Sehingga di waktu dilahirkan itu Nabi Isa itu tidak menangis. Siti Maryam dilahirkan oleh Hannah tidak menangis. Summa yaqulu, kemudian pendapat Abu Hurairah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadisnya tadi sampai kepada terkecuali kata Rasulullah Siti Maryam dan anak beliau yang bernama Nabi
Nabi Isa. Nah kemudian inilah di hadapan Rasulullah SAW Abu Hurairah. Ini artinya ini asar sahabat. Asar sahabat pendapat sahabat apabila tidak dilarang Rasulullah berarti itu termasuk hukum sunnah. Nah, di hadapan Rasulullah SAW Abu Hurairah mengatakan iqra'u ma syi'tum wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi kata Abu Hurairah, bacalah oleh kalian jikalau kalian ingin apa yang dibaca di saat anak kita dilahirkan, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah itu biasanya dibaca apalah di saat kita mau mentasmiahi anak orang. Jadi ayat yang dibaca itu dibaca 3 kali. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, baca 3 kali. Ini sebelum mentasmihi. Lalu pegang kepalanya baca al-barru 7 kali, al-barru 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 al-barru, kemudian asyahidu 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 asyahidu, kemudian ar-raqibu 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 ar-raqibu, baru menamai anak. Nah itu kalau susunan itulah susunan untuk mentasmihi anak. Man kana lahu dzulbatnin pajma ayyusami Muhammadan razaqallahu ta'ala gulaman. Barang siapa yang ada janin di perutnya, kata Rasulullah, hendaklah dia jima dengan istrinya. Ayyusamiyahu Muhammadan, dan dinamai anak tadi nama Muhammad. Razaqallahu ta'ala gulaman, maka yang di dalam perut istri kita tadi akan melahirkan anak laki-laki. Jadi dinajarkan kalau kita ingin punya anak laki-laki, benajar dahulu. Jikalau anakku nanti laki-laki, maka akan kunamai Muhammad. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa zahir dan batin kita, dimudahkan kita mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita husnul khotimah dengan berkah kita selalu istiqomah menuntut ilmu agama sebagai kewajiban kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma antal bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.